Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita dengan tetap istiqomah. Kita doakan saudara-saudara kita yang terhalang hujan, yang dapat kesusahan karena cuaca yang tidak terlalu bersahabat. Semoga segera dimudahkan oleh Allah. Jadi ini memang hawanya hawa hujan. Saya tidak tahu berapa hari hujan tidak berhenti. Sebenarnya kalau hawanya kayak gini, dingin kayak gini, kalau sekedar kopi sama teh tidak seru lagi. Iya, lebih seru lagi ngambil selimut neng kamar, nyari anget-anget. Cuma ya tetap bismillah ya, kita yang tidak ada kesulitan, tidak ada halangan, ya kita tetap jalankan istiqomah menjalankan ngaji. Dan apapun yang terjadi, kalau bagi seorang muslim itu rumusnya cuma satu, ilaihi roji'un. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semuanya dari Allah dan akan kembali ke Allah. Maka ada kejadian apapun, ada peristiwa apapun, usahakan jadi wasilah, jadi sarana untuk selangkah lebih dekat pada Allah. Dapat banjir dari sarana banjir itulah kita merasa lebih dekat lagi sama Allah. Yang kita yang ternyata tidak diuji dengan banjir, semoga kasih sayang Allah dengan tidak nguji kita juga bisa kita bikin lebih dekat sama Allah. Karena ada kalanya musibah itu ditafsirkan sebagai hukuman dari Allah, terus kita nuding orang lain. Gara-gara kamu kita dihukum, gara-gara kelompok itu kita dihukum, gara-gara banyak yang murtad, yang kafir, sekarang Allah murka. Jadi membuat kita nuding orang lain, merasa kita yang benar. Itu salah satu cara merespon bencana yang justru membuat kita jauh dari Allah. Bahwa mungkin di antara filosofinya bencana itu hukuman dari Allah, tapi tidak berarti terus kita nuding-nuding orang yang kita anggap salah, yang kita anggap sumber kemurkaannya Allah. Biarlah itu urusan dan rahasianya Allah. Cukup dari situ kita semoga jadi lebih dekat sama Allah. Jadi rumusnya itu sebenarnya. Dan kalau ngomong-ngomong hukuman, zaman dulu ada filosof pernah kita bahas, namanya Voltaire. Voltaire ini satu ketika membahas ada gempa besar di Portugal, Lisabon. Jadi saat terjadi, Voltaire ini kan filosof Perancis. Katanya Voltaire, kalau bencana itu hukuman dari Tuhan, harusnya yang diuji dengan gempa luar biasa itu bukan Portugal, tapi Perancis. Orang Perancis itu kurang ajar kabeh, katanya Voltaire. Yang maksiat banyak, yang anti Tuhan, filosof ateis banyak. Harusnya yang dihukum itu ya jangan Portugal, tapi Paris, katanya Voltaire. Nah, jadi kalau kita pakai logika hukuman, mungkin harusnya yang bukan Gunung Kidul, bukan Bantul misalnya, tapi daerah yang lain. Kalau logikanya pakai itu. Oke.
Tapi apapun tafsir kita atas bencana, semoga tidak jadi wasilah kita nambah dosa. Jadi sarana kita nambah pahala. Oke, bismillah. Malam ini kita kembali ke track tema kita setelah minggu lalu kita agak nyeleweng sedikit. Cuma tetap kembalinya hanya 50%. Kunto Wijoyonya kita ambil, cuma sejarahnya lepas. Saya sudah ancang-ancang mau nulis tentang sejarah, tapi ternyata sampai dari tadi pagi sampai tadi sore ada aja kesibukan. Akhirnya saya sudahlah tak bawa Kunto Wijoyo yang slide-nya pas saya punya. Ketemunya ilmu sosial profetik. Sebenarnya Kunto Wijoyo kan nulis, kalau yang tentang sejarah beliau nulis 3 trilogi. Yang pertama pengantar ilmu sejarah, metodologi sejarah, dan penjelasan sejarah. Ya nanti yang mahasiswa sejarah yang menjelaskan itu. Terpaksa malam ini saya ambil ilmu sosial profetiknya. Mungkin populer, sudah banyak orang ngomong ini, tapi tidak apa-apalah. Di ngaji filsafat belum pernah kita angkat ilmu sosial profetik versi ngaji filsafat. Dan saya tidak perlu cerita panjang lebar tentang beliau, Pak Kunto Wijoyo. Harusnya mahasiswa Indonesia pernah baca Pak Kunto, punya bukunya Pak Kunto. Usahakan kita sebagai intelektualnya Indonesia itu punya wawasan tersendiri tentang tokoh-tokoh kita. Kunto Wijoyo, Gus Dur, Nurcholish Madjid, dan kawan-kawan. Jangan sampai blank sama sekali. Ya karena antara lain wong itu saudara kita sendiri ada di sini, orang-orang besar kita. Besok kalau kalian jadi orang, jadi dosen, jadi akademisi, usahakan lebih lebih suka mengutip karyanya anak bangsa. Saya tidak tahu, banyak intelektual hari ini merasa lebih keren kalau referensinya asing. Kalau referensi ini bahasa Inggris kan kamu merasa luar biasa itu. Dari luar, tokoh-tokoh luar. Padahal di Indonesia mungkin banyak tokoh yang ngomong itu, bahkan mungkin lebih complicated. Tapi kita lebih suka yang luar. Mungkin dosennya juga menilai kalau ada referensi Inggrisnya luar biasa. Jadi itu di antara kelemahan kita itu. Besok bahkan sama temanmu sendiri, kalau temanmu punya tulisan bagus, referlah, rujuklah. Bila perlu sebut namanya, sebut di footnote. Karena siapa lagi yang membesarkan kita kalau bukan antar kita sendiri. Membayangkan intelek luar ngutip kita sang soyo. Tidak mungkin mereka ngerti bahasa Indonesia. Yang mungkin kita. Maka besok pesan saya kalau jadi akademisi, kalau memang ada referensi Indonesianya, ambil saja yang dari tokoh Indonesia. Jadi kita saling membantu, saling membesarkan saudara kita sendiri. Jadilah seperti Pak Kunto. Pak Kunto itu tokoh besar. Dia sastrawan, ya budayawan. Bagi saya ya filosof, ya intelektual, ya ahli sejarah, macam-macam. Kuncinya cuma satu, ketekunan. Pak Kunto itu kalau nulis di komputer bisanya mentok sebelum Windows, WordStar 6 zaman dulu. Komputer yang ngetiknya pakai rumus .ls, .rm. Dulu kalian nggak ngalami itu mungkin ya. Ketemunya wis Windows, sebelum Windows. Dan itu pun beliau naik ngetik tidak bisa cepat, pakai 11 jari. Jadi pakai tangan 2 itu cedik. Tapi gagasan-gagasannya luar biasa. Bahkan di akhir-akhir beliau masih sehat, saat beliau sakit itu ya hanya 1 jari untuk ngetiknya. Tapi itu pun melahirkan berbagai karya, berbagai buku.
mulai novel, tulisan ilmiah, pokoknya banyak. Maka bagi saya salah satu contoh yang bisa kita tiru dari sisi ketekunan itu Pak Kunto. Ide-idenya monumental. Jadi tidak anti barat tapi juga tidak dogmatis. Cara berpikirnya cair. Itu cirinya Pak Kunto. Oke, bismillah kita mulai ya, biar gak terlalu panjang. Karena kita mulainya agak telat tadi. Saya awali dari sini, menuju ilmu sosial profetik. Jadi, ternyata, kalau ini saya ambil dari pidato guru besarnya, ada pergeseran kesadaran umat Islam Indonesia. Diawali abad 19, 20 ke belakang dan ke depan. Yang pertama, kesadaran kita dulu awal itu kesadaran mitos, kesadaran mitis. Jadi kesadaran mitis itu hidup kita dasarnya mitos. Mitos itu gagasan-gagasan di tengah masyarakat, itu kan definisinya, yang berhubungan dengan supranatural dan dipercaya begitu saja, tidak diuji secara rasional. Jadi pengalaman kita sehari-hari itu berkait erat dengan dunia supranatural, dunia serba keramat. Ini kesadaran awal, namanya kesadaran mitos. Filsafat itu lahir karena mendobrak kesadaran mitos ini. Jadi sebelum lahir filsafat itu kan Yunani isinya serba mitos. Sebelum Sokrates mendobrak mitos-mitos, sebelum lahir filsafat itu kan orang Yunani ya isinya mitos-mitos. Yang sekarang malah dihidupkan lagi lewat film-filmnya orang Barat. Ada Zeus, ada Thor, ada siapa lagi? Athena ada. Itu kan mitos-mitos Yunani. Khurafat dan TBC-nya Yunani itu mitos-mitos. Jadi filsafat itu lahir memberantas bid'ah dan khurafatnya Yunani. Iya, memang bahasa lainnya kan itu. Jadi pembaharuannya Yunani itu meruntuhkan mitos-mitosnya. Dan memang kesadaran masyarakat awal sebelum dia berkembang itu biasanya memang mitos. Kalau di Pak Kunto, mitos itu ya di kategori ada mitos lama, mitos baru, mitos kontemporer. Baru itu era awal modern. Kalau di Indonesia mitos lama kan kita akrab. Di tulisannya ada beberapa contoh. Misalnya raja itu titisannya dewa. Kita dapat jabatan apapun itu berarti ada pulungnya yang jatuh. Jadi bukan urusan bahwa dia sudah berjuang, tapi pulungnya jatuh ke siapa. Itu mitos-mitos lama. Kemudian ada lagi pamali-pamali. Jangan makan depan pintu. Kalau makan harus dihabiskan biar ayamnya tidak mati. Kalau banyak kayak gitu. Kalau sedang punya hajat tidak boleh ngerendam pakaian. Nanti hujan nggak berhenti-berhenti. Kalau hujan kan hajatnya nggak sukses. Makanya ini hujan berhari-hari kok nggak berhenti-berhenti. Jangan-jangan ada yang ngerendam pakaian, nggak dicuci-cuci. Cah kos-kosan gue mesti. Jadi itu kesadaran awal mitos. Ya kalau di Jawa banyak ya. Di utara ada Mbak Petruk, di selatan ada Nyi Roro Kidul, ada banyak. Dan kita dekat dengan itu. Ketika hujan terus gini nanti tafsirannya ya macam-macam, serba mitos. Ya enggak usah dikasih contoh, tapi banyak yang menafsirkan, oh ini mesti ada yang marah, ini danyangnya. Oh ini mesti selalu begitu. Itu kesadaran mitos lama. Ada lagi mitos yang lebih baru. Mitos lebih baru biasanya hubungannya sama politik. Kayak Indonesia awal zaman Belanda, Jepang itu kan gitu. Misalnya ada mitos besok Jepang akan kalah, Belanda akan kalah oleh jago kate
pakai senjata tebu wulung. Itu kan maksudnya Jepang. Nah, itu mitos lama. Atau Jepang memerintah seumur jagung, mitos baru. Besok 500 tahun setelah jatuhnya Mojopahit, Sabdopalon dan Noyo Genggong akan datang mengembalikan kejayaannya Mojopahit. Ini mitos-mitos baru, biasanya berhubungan dengan politik. Maka mereka yang ingin nyari kuasa memanfaatkan mitos ini, misalnya saya dulu itu keturunan Mojopahit loh. Karena memang sebentar lagi Mojopahit akan bangkit. Kalau dihitung sejak zaman runtuhnya sampai hari ini ya sekitar hampir 500-an tahun. Ya saya nanti tidak tahu siapa Sabdopalonnya, siapa Noyo Genggongnya. Yang itu sering ditafsirkan titisane Semar zaman itu. Oke, ya ada termasuk kalau mitos baru, kalau di Indonesia dulu Pancasila sakti. Zaman saya kecil itu tak anggap sakti tenanan loh Pancasila itu. Jadi ada burung yang aslinya sakti itu. Padahal itu kan cuma ilustrasi. Tapi kita nganggapnya sakti beneran, dia punya daya. Nah, itu mitos-mitos baru. Ya kalau mitos kontemporer ya biasanya hubungannya sama produk, orang jualan. Itu contoh dari Pak Kunto ya, bukan dari saya. Keperkasaan pria, ramuan Madura. Ada apa dengan ramuan Madura, cari sendiri. Maunya tak sisipi gambar, cuma tidak seru nanti kan. Masalahnya ning masjid. Ya, kelangsingan tubuh. Itu kan mitos-mitos. Perempuan itu kan berlomba-lomba untuk jadi langsing hari ini. Itu pasti hasil. Nggak ada ditanya kenapa sih kok harus langsing, apa kalau nggak langsing jelek, dia nggak bisa jawab. Trennya memang begitu, itu mitos namanya. Padahal zaman dulu itu coba lihat patung-patung orang cantik zaman dulu kan, Dedes dan lain-lain, nggak ada yang langsing. Mesti perutnya agak buncit sedikit. Orang Asia zaman dulu, India zaman dulu itu nggak suka kalau ada perempuan langsing. Sukanya lebih gemuk sedikit lah, ya nggak terlalu kegemukan. Itu simbol bahwa dia subur. Kalau langsing mungkin dianggap malah krempeng, nggak seru. Jadi nyarinya yang agak-agak. Coba lihat patung-patung Ken Dedes, patung-patung. Nah, itu logika zaman itu. Ditanya kenapa susah jawab. Sekarang juga nyari langsing juga ditanya kenapa sih harus langsing, susah jawab. Semua berlomba-lomba kulitnya harus putih sekarang kan. Pemutih ada, penghitam tidak ada. Kamu dipaksa harus jadi putih. Kalau kulitnya hitam terus merasa mindernya luar biasa. Padahal kalau kamu ke Afrika ya sana kulitnya hitam semua. Kalau pakai logikamu harusnya mereka semua minder. Ya kan? Saya tidak tahu di Afrika itu ada orang jualan pemutih apa enggak ya. Nek ono itu ya luar biasa itu. Pakai apa itu bisa putih? Wong sudah dari luar dalam sudah hitam. Sing ketok putih kan paling giginya. Kayak gini nih mitos-mitos jenisnya. Ya termasuk hari ini sepak bola. Di tulisannya Pak Kunto sepak bola, cuma hari ini tak ganti super soccer. Nonton TV bolak-balik super soccer ya. Padahal jualan rokok. Ya kan? Jadi itu mitos-mitos kontemporer. Ya semua yang kamu pakai, model bajumu dan lain-lain itu mitos. Maka ngaji ini biar nggak jadi mitos, kalian harus punya argumen. Punya alasan, tidak sekedar ikut. Cirinya mitos itu ada otoritas yang diikuti tanpa punya argumen. Itu fase-fase kesadaran awal. Kalau manusia dia anak kecil yang akalnya belum berkembang. Itu fase mitos. Biasanya terus naik kelas sedikit, fase ideologi, kesadaran ideologis. Kalau ini sudah mulai berpikir, sudah mulai muncul, kalau bahasanya Pak Kunto, creative personality dan creative minority.
yang jadi inisiator. Kalau di era mitos, orang hanya ikut begitu saja. Kalau bahasa populernya taklid, begitu saja. Di era ideologi enggak. Akalnya sudah jalan. Mungkin sama-sama ikut, tapi sekarang punya argumen kenapa harus ikut. Dasarnya apa? Alasannya apa? Biasanya sudah mulai mengelompok. Kayak Islam Indonesia itu contohnya sudah mulai kemarin dulu Cokro Aminoto, Sarekat Islam, Budi Utomo, Masumi. Itu kan organisasi sekarang main. Itu fase ideologi. Tidak lagi person per person. Tidak lagi hanya manut rajanya. Itu fase ideologi. Jadi titik tekannya pada rasionalitasnya, pada reasoning argumentasinya. Nah, itu kesadaran ideologis. Jadi pergeseran kesadaran kedua. Pembedanya ini. Jadi bedanya mitos dan ideologi. Kalau mitos itu tidak peduli fakta. Jadi faktanya apa tidak peduli. Misalnya faktanya banjir itu karena tata pengairan sungainya jelek, itu fakta. Tapi kalau di fase mitos tidak peduli, pokoknya faktanya ini banjir ini karena Nyai Roro Kidul mau mantu misalnya. Nah itu kan ada pandangan-pandangan kayak gitu. Jadi di fase mitos orang tidak peduli faktanya apa. Yang dia percaya hanya otoritas dan mitos. Beda sama ideologi. Kalau di ideologi percaya fakta tapi ditafsirkan secara subjektif. Itu fase ideologi. Dipahami secara subjektif sesuai kepentingannya. Kemudian kalau norma itu aturan. Kalau mitos itu dasarnya konsensus sosial. Disepakati ya bahwa di Merapi itu ada penunggunya namanya Mbah Petro. Itu konsensus sosial masyarakat sana yang masih berada di kesadaran mitos. Kalau ideologi bukan lagi konsensus sosial, tapi kepentingan kelompoknya. Indonesia dalam tafsiran versi SI mungkin beda dalam Indonesia versi Budi Utomo misalnya. Atau Indonesia SI yang versi putih sama SI yang versi merah, cara memahaminya juga berbeda. Aturan-aturan, norma-norma yang diikuti juga berbeda. Nah itu norma, aturan. Kemudian aspek sifatnya, ya mitos jelas irasional. Mitos itu tidak masuk akal. Ya mungkin bagus untuk film fiksi. Ya kan, Nyai Roro Kidul itu bagus kalau dibikin animasi, dibikin fiksi. Sama kayak dewa-dewanya Yunani itu kalau dipakai film fiksi kan luar biasa. Ada orang bisa punya palu yang palunya nggak bisa diangkat siapa saja bisa. Itu kan ya ndak ada faktanya tapi enak buat fiksi. Karena memang sifatnya irasional. Beda sama ideologi. Kalau ideologi rasional, masuk akal. Dan cakupannya juga kalau mitos itu lokal, kalau ideologi nasional. Mungkin maksudnya Pak Kunto bukan nasional Indonesia gitu, cuma ya interlokal lah, lokal dan interlokal. Jadi lebih luas. Kemudian tujuannya, mitos biasanya tujuan-tujuan utopis, angan-angan sosial yang sifatnya mitis. Kalau ideologi, tujuan-tujuannya adalah rekonstruksi sosial. Biasanya ideologi itu masyarakatnya punya ideal-ideal terus ingin mengubah masyarakat sesuai ideal mereka.
Itu bedanya mitos sama ideologi. Yang benar yang mana, Pak? Ini tidak ngomong benar salah. Yang diomongkan kesadaran. Yang satu kesadaran ikut begitu saja, yang satu kesadaran ya ikut tapi mau mikir. Punya dasar dari ikutnya itu. Jangan dikira ya, meskipun mitos itu banyak dikritik, jangan dikira mitos itu pasti masyarakat yang tidak berkembang, yang primitif, yang tidak maju. Peradaban-peradaban sebelum peradaban filsafat Yunani itu juga banyak yang maju. Ada Mesopotamia, ada Mesir, ada Cina kuno. Itu kan maju. Cuma kemajuannya atas dasar, atas basis mitos. Zaman itu ya sudah ada ilmu, sudah ada pengetahuan. Cuma ilmu dan pengetahuan dipakai untuk mengabdi pada mitos-mitos. Orang Cina misalnya, dia bikin kuil yang luar biasa, tinggi, besar. Itu kan basisnya mitos. Dia punya mitos apa tentang dunia langit, terus dibikinlah level-level dunia langit itu kayak tingginya kuil. Itu basisnya mitos. Apalagi kayak Sun Gokong, monyet, itu kan mitos. Tapi atas basis itu kan lahir banyak imajinasi-imajinasi, fiksi-fiksi yang menyumbang sesuatu untuk peradaban. Mitos Mbah Petro, mitos Nyai Roro Kidul itu kan ya memang sifatnya irasional. Tapi coba dilihat, dia jadi kekuatan budaya, kekuatan sosial, bahkan kekuatan politik. Zaman Mataram kuno, raja-rajanya diasosiasikan, dipahami sebagai semuanya adalah suaminya Nyai Roro Kidul, kecuali yang 10 ini. Katanya begitu. Itu kan kelihatannya irasional, tapi ini kan dia jadi kekuatan politik. Saya tidak tahu benarnya kayak gimana, Pak. Ya tidak tahu. Karena yang diomongkan di sini bukan mana yang benar. Jangan-jangan Zeus itu memang ada, jangan-jangan Thor itu memang ada, ya kita tidak tahu. Tapi yang jelas kesadaran tentang Zeus dan Thor tidak bisa dijawab secara rasional. Oke. Itu masih level 2. Ada kesadaran level tinggi, yaitu kesadaran ilmu. Kalau kesadaran ilmu ini satu langkah lebih jauh. Kesadarannya kesadaran objektif. Kalau tadi yang ideologis itu rasional, tapi masih subjektif. Rasional subjektif itu masuk akal, tapi masuk akal versi sendiri-sendiri. Kalau kesadaran ilmiah itu kesadaran objektif, masuk akal dan universal. Siapapun, kapanpun, dimanapun menganggap yaitu yang benar. Nah, itu kesadaran ilmu. Jadi pergeseran kesadarannya umat Islam. Ada quote yang sering disebut dari Pak Kunto, selamat tinggal mitos dan selamat datang realitas. Selamat tinggal mitos itu goodbye sama mitos-mitos. Apapun itu mitosnya, mitos kuno, mitos baru, mitos kontemporer. Mitos bahwa kamu harus putih, mitos bahwa kamu harus langsing, mitos bahwa perutmu harus six pack, mitos bahwa goodbye. Selamat datang realitas. Aslimu kayak gimana? Fakta dirimu itu harus diakui sajalah. Ireng ya ireng, tidak masalah. Ya kan? Jadi tidak harus mati-matian karena hitam terus nyari pemutih. Sekarang zamannya putih, Pak. Tidak. Jadi selamat tinggal mitos, selamat datang realitas. Karena agak berat memang orang yang hidup antara ideal dan realitasnya berjarak. Itu bikin orang stres. Di antara gunanya filsafat itu memahami diri sendiri. Di antara jenis memahami diri itu ya itu tadi. Patok idealmu jangan terlalu jauh dari realitasnya. Karena kalau tidak begitu kamu galau. Saya, Pak, bercita-cita apa? Itu yang terlalu jauh.
jadi orang paling ganteng sedunia, Pak. Nanti umur 30. Wah, itu mati-matian kamu. Terlalu jauh, nanti kamu stres sendiri. Saya pinginnya, Pak, lulusnya cum laude misalnya. Padahal selama ini kuliahmu ya pontang-panting. IP-nya ya pas misalnya. Itu jauh, tiap hari hasilnya kamu galau. Bisa lulus aja syukur kok misalnya. Itu ideal sama realitasnya jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, nanti idealmu jadi mitos. Cita-cita saya menikah dengan perempuan paling cantik di kampus ini misalnya. Mitos itu sudah. Jadi tidak mungkin jadi realistis ya. Kamu cuma butuh kaca kalau gitu. Oke, jadi jangan terlalu jauh. Pokoknya Pak, minggu ini saya mulai, kalau malam sholat tahajud terus, kalau pagi ngaji, kalau enggak, kamu sudah berbulan-bulan enggak ngaji kok. Pengen tadi sufi tiba-tiba isinya amal ibadah semua, enggak. Nanti kamu galau sendiri loh. Kenapa? Karena idealmu sifatnya mitos, enggak realistis. Kalau mau realistis ya pelan-pelan. Selama ini enggak pernah tahajud, ya seminggu sekali lah Pak. Kalau bisa tahajud, alhamdulillah misalnya. Nah, itu realistis. Tapi kalau tiba-tiba matok, saya ingin target saya Pak, tahun ini mau riyadhah, tahun depan jadi wali, terus tahun depannya lagi mau, enggak bisa. Iya. Kan ketoke kan banyak yang suka sufi terus pengen jadi wali tiba-tiba. Karena yang diincer bisa jalan di atas air, bisa kaya-kaya ngono jenisnya sing diincer. Kemarin ada kasus saya lupa di TV itu ada yang latihan ilmu hikmah. Jadi jangan salah, ilmu hikmah itu tafsirannya bukan filsafat ternyata. Latihan ilmu kebal. Jadi berapa puluh orang nyoba ilmu kebalnya, tangannya dimasukkan di air keras. Alhamdulillah rumah sakit tidak muat. Semuanya masuk rumah sakit, tangannya melepuh semua air keras. Ya, cita-citanya pingin kebal. Dan yang ngajari akhirnya dicari-cari polisi. Nah itu, ndaklah, hiduplah yang realistis. Selamat tinggal mitos, selamat datang realitas. Nah, sama-sama rasional, bedanya apa? Ideologi sama ilmu. Kalau ideologi itu subjektif, ngomong fakta subjektif. Kalau ilmu itu objektif. Ideologi Marxisme itu dianggap benar oleh kelompok Marxis. Yang lain mungkin nganggapnya tidak pas. Nah, itu subjektif. Tapi kalau ilmu dia objektif sifatnya. Cirinya objektif apa? Dia universal. Makanya di antara tulisannya Pak Kunto kan ada, kapan-kapan kalau ada waktu kita bahas. Islam sebagai ilmu. Bukan islamisasi ilmu, tapi ilmuisasi Islam. Kenapa sih Islam harus dinaikkan ke level ilmu? Biar dia objektif, biar dia universal. Kalau dibiarkan tidak jadi ilmu yang objektif, nanti dia subjektif. Kalau subjektif, yang anggap benar cuma kita. Yang lain gak bisa nerima. Alah, itu kan menurut orang Islam kan gitu nanti jawabannya mereka. Untuk biar kita bisa tanding sama mereka, Islam harus diilmukan. Makanya ada istilah pengilmuan Islam. Islam sebagai ilmu. Iya, Islam sebagai keyakinan yang sudah kita yakini itu sudah. Tapi kita butuh metodologi untuk membuat kebenaran yang kita yakini ini kita tunjukkan pada mereka bahwa ini sifatnya universal. Bukan milik kita saja. Nah itu kita butuh ilmuisasi Islam. Jadi Islam kita naikkan ke level ilmu. Selama ini Islam kita levelnya di ideologi. Meskipun kita tidak mau kalau disebut agama kita itu ideologi. Tapi level sosial keberagamaan kita itu levelnya ideologis.
Dan jenis analisisnya ya sama, karena ideologis, analisisnya jadinya normatif. Sesuai ideal yang kita patok. Normatif itu sifatnya berpedoman pada norma. Kalau organisasi manut ADART-nya. Jadi kebenaran versi ideologis itu ya sudah, aturannya apa, ya itu yang benar. Aturan organisasi kita apa, ya itu yang benar. Itu kan kayak hari ini ada partai yang bingung. Loh, kalau menurut aturan organisasi ya enggak harus dipecat. Masih belum. Tapi nek enggak dipecat, realitasnya bahaya untuk keberlangsungan partai. Nah itu mau ideologis apa mau objektif? Pilihannya di situ. Kalau manut aturan ya memang silahkan, belum waktunya dia dilengsarkan. Secara ideologis. Kalau secara ilmu ya dia objektif, faktual, ngomong fakta. Terus ya, karena itu, karena dia normatif maka jadi struktural. Basisnya struktur. Yo, yang ngerti organisasi ngertilah ya. Kalau sudah masuk organisasi, kamu tidak bisa bebas lagi. Logikamu, caramu bertindak, cara berperilaku harus manut organisasi. Bahkan kata-kata jargon sekalipun ya kamu harus manut organisasimu. Kalau sudah jargonnya revolusi ya nanti ngomong revolusi. Nggak boleh kamu ganti pemberontakan, nggak ada, revolusi tetap. Nah itu ideologi, struktur. Beda kalau ilmu. Kalau ilmu itu kultur. Lihat fakta budayanya. Cocok enggak ngomong itu sekarang? Faktual enggak? Relevan enggak? Nah, itu biasanya ilmu. Kalau ideologi biasanya ingin rekonstruksi total. Kita ingin mengubah dunia jadi kayak gini. Itu ideologis pasti. Kalau ilmu, rekonstruksi parsial. Parsial itu ya ilmu itu kan sesuai wilayah, sesuai cabang, sesuai skup kajian dan lain-lain. Jadi rekonstruksi perubahannya parsial, tidak total. Oke ya, jadi masyarakat punya pergeseran kesadaran, umat Islam juga begitu, diawali dari mitos, percaya begitu saja, naik kelas jadi ideologi, percaya tapi punya argumen, punya dasar, bisa menjelaskan, naik lagi jadi ilmu. Kalau sudah ilmu, bukan lagi ngomong percaya tidak percaya, tapi ngomong bukti nyata, fakta objektif. Nah, kesadaran kita ada di mana? Ya monggo setiap orang, setiap kelompok refleksi. Kita ini di level mitos, apa di level ideologi, apa di level ilmu, apa campuran. Ada juga yang campuran. Urusan tertentu mitos, urusan tertentu ideologi, urusan tertentu ilmu. Oke, jadi itu pergeseran kesadarannya umat Islam. Oke, terus baru setelah itu kita ngomong ilmu sosial profetik. Kita ngomong ilmu sekarang, levelnya berarti bukan lagi mitos, bukan lagi ideologi, tapi ilmu. Cuma spesifik, tadi kan rekonstruksi parsial. Tidak semua ilmu, tapi ilmu sosial. Cuma ilmu sosial yang tidak sembarangan ilmu sosial yang punya visi, punya orientasi profetik. Itu yang hari ini kita bahas pelan-pelan ya. Apa sih ilmu sosial profetik itu? Kita lihat dulu. Ilmu sosial profetik itu ya ilmu sosial yang digarap fakta sosial. Kalau itu ilmu ya pasti rasional, pakai rasio.
Cuma tidak semua rasio, tidak hanya rasio, tapi juga rasio plus wahyu. Jadi ilmu sosial profetik itu fakta empiris, fakta sosial plus rasio plus wahyu. Sumbernya. Kalau barat ya fakta sosial plus rasio. Kenapa ditambahi wahyu? Lah kita beragama. Tidak mau disebut sekuler. Kita ingin melibatkan agama dalam setiap langkah, setiap detik hidup kita. Maka harusnya sebenarnya ilmu apapun ada visi profetiknya. Yo yang paling mudah yo ilmu-ilmu kemanusiaan, termasuk ilmu sosial. Oke. Terus ya, apa sih bedanya? Yo bedanya di kata-kata profetik. Jadi ditambahi variabel profetik. Jadi ilmu sosial itu jangan ilmu untuk ilmu. Barat itu sebagian besar ilmu untuk ilmu. Kayak tadilah faktanya begitu, kenyataannya begitu kan. Jadi selalu begitu. Enggak, jangan belajar ilmu untuk ilmu, tapi ilmu harus dikerangkai oleh nilai. Kalau ilmu untuk ilmu, yo apapun ilmu, nyopet juga ilmu, santet yo ilmu santet. Tapi kenapa ndak ke situ? Ya karena tabrakan sama nilai-nilai kita. Tidak dikerangkai oleh nilai-nilai kita. Core values-nya yang paling populer 3. Humanisasi, liberasi, dan transendensi. Ini populer sekali. Jadi makanya saya ngomongnya agak cepat. Biar yang penting kamu paham, terus kita selesai pulang tidur. Ya, terlalu lama nanti kamu nunggu-nunggu. Ini sudah malam, dingin-dingin, ngantuk. Dasarnya Ali Imran 110. Jadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ini umat terbaik. Cuma umat terbaik cirinya 3. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ta'muruna bil ma'ruf itu humanisasi, wa tanha 'anil munkar itu liberasi, dan tu'minuna billah itu transendensi. Dari situ nanti lahir ilmu sosial profetik. Jadi amar ma'ruf. Ma'ruf itu tidak sekedar kebaikan. Ma'ruf, kan di Islam itu ada bir, ada ma'ruf. Ada lagi apa? Oh, khair. Kalau bir ini semua jenis kebaikan itu bir. Al-birru husnul khuluq. Di tempat saya di Mojokerto, mungkin pernah saya ceritakan ya, ada perusahaan bir. Dan perusahaan bir ini bikin masjid besar. Masjidnya namanya Al-Birru. Nah, Al-Birru itu memang artinya segala macam kebaikan itu Al-Birru. Nah, kalau ma'ruf itu tidak sekedar baik. Kalau ma'ruf itu kebaikan yang sreg di hatimu. Jadi kebaikan yang diekspresikan secara etis. Makanya qaulun ma'rufun wa maghfirah. Jadi khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Kalau ada orang sedekah kok sambil maki-maki, enggak ada nilainya. Lebih baik ngomong tapi yang ma'ruf, yang enak didengar. Jadi amar ma'ruf itu bukan merintah-merintah sambil maki-maki. Bukan nyuruh-nyuruh orang sambil marah-marah, ngafir-ngafirkan orang, enggak. Amar ma'ruf itu yang ma'ruf, perintahkan bil ya, bukan bil itu dengan amr bin ma'ruf. Jadi perintahkan dengan ma'ruf, dengan baik, yang bikin orang tertarik hatinya, bikin orang sreg.
Kalau khair itu kebaikan yang baiknya ada di perbuatannya, yang kadang-kadang orang tidak paham. Jadi dia harus belajar dulu, cari ilmunya dulu, baru ngerti kalau itu khair. Jadi ada bir, ada ma'ruf, ada khair. Jadi amar ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar, kan sering dipelesetkan. Amar ma'ruf nyambi mungkar. Tidak boleh. Karena amarnya harus bil ma'ruf. Maka tidak boleh menganjurkan kebaikan dengan kekerasan, dengan marah-marah, dengan apalagi menyakiti orang lain. Berarti amarnya tidak bil ma'ruf. Oke ya. Dan itu humanisasi. Nahi mungkar, liberasi. Mencegah kemungkaran, membebaskan manusia. Kemudian tu'minuna billah, transendensi. Transendensi itu tadi, apapun aktivitas gerak kita harus ilaihi roji'un. Semakin membuat kita lebih dekat satu langkah pada Allah. Jadi amr bin ma'ruf, nahyun mungkar, dan tu'minuna billah. Terus kenapa sih harus ada ilmu sosial profetik? Apa tidak cukup ilmu sosial yang ada, sosiologi saja yang sudah ada itu? Tidak cukup. Sosiologi yang ada itu sifatnya positivistik. Positivistik itu memperlakukan dunia manusia seperti dunia barang, seperti dunia eksakta. Dan itu tidak selalu pas. Manusia itu tidak eksak. Jadi tidak bisa dipastikan. Uangnya banyak tidak pasti senang. Apalagi yang tidak punya uang. Ya. Ada enggak Pak yang tidak punya uang senang? Banyak. Uang tidak punya tapi kebutuhan terpenuhi. Misalnya. Atau orangnya mentalnya memang tidak senang. Buat apa uang? Kan ada. Kuliah cepet lulus cum laude malah sedih. Ada enggak? Ada. Begitu habis wisuda terus ngapain saya ini Pak? Bingung aku Pak, habis ini mau apa? Ada loh yang begitu. Jadi enggak, dunia manusia enggak bisa dipastikan. Seandainya Indonesia teknologinya maju kayak barat, makmur dan tentramkah kita? Enggak jaminan. Seandainya Indonesia kayak yang rame, kita ganti khilafah, pasti rusak enggak? Atau pasti baik enggak? Enggak bisa dipastikan. Enggak bisa eksak manusia itu. Punya pacar cakep seneng enggak? Enggak mesti juga. Punya pacar jelek, itu lebih mesti daripada yang tadi. Iya, rada mesti nek kuwi. Tapi ya ndak juga ada. Ala Pak, saya kayak gini aja dapat kayak gitu sudah syukur. Ndak eksak. Jadi problem utama ilmu sosial lama itu positivistik. Itu narasinya silakan dibaca. Metode ilmu alam dibawa ke ilmu sosial. Dirumuskan hukum-hukumnya kayak ilmu alam. Terus diposisikan sebagai netral, bebas nilai. Tidak mungkin. Manusia itu sama-sama bunuh orang. Yang sini bernilai jihad pahala, katanya yang sini bernilai dosa besar. Bisa begitu. Oke. Jadi serba tidak pasti. Dulu dirumuskan sosiologi lama, masyarakat desa itu masyarakat yang serba rukun, saling membantu, tidak perhitungan ekonomi. Kalau masyarakat kota itu masyarakat perhitungan egois individual. Itu sebenarnya juga tidak mesti. Ya kalau zaman saya KKN dulu, waktu datang ke tempatnya KKN, sudah Mas di sini di kerasan-kerasan ke, tidak usah bayar, nanti kita masak bareng-bareng, makan bareng-bareng gitu.
Sekarang datang ke tempatnya KKN, ini 1 hari berapa Pak mau dibayar? Padahal sudah di desa. Oke. Jadi enggak, bukan salah masyarakatnya, ya masyarakat memang berubah. Teorinya yang keliru. Teorinya enggak diubah-ubah. Teorinya masih positivistik, menganggap dunia manusia kayak dunia barang. Enggak selalu kalau ada fenomena pukul-pukulan itu kekerasan. Ada suami istri pukul-pukulan, jiwit-jiwitan. Wah itu KDRT Pak, ya enggak mesti. Wong yang dipukuli dijiwiti seneng, minta dijiwit lagi. Ya kan? Enggak mesti. Jadi problemnya ini, ilmu sosial lama ternyata coraknya positivistik. Yang kedua ada problem, ya jelas ilmu-ilmu hampir semua hari ini ada hegemoni, ada dominasi pengaruh barat, eurosentris. Cara memahami masyarakat versi barat. Sehingga nanti eurosentris itu yang dianggap maju, yang dianggap baik itu yang versi Eropa, versi barat. Indonesia ini tergolong negara dunia ketiga. Saya tidak tahu sejak dulu dunia ketiga, tidak pernah keempat, kelima. Jangan-jangan sudah turun. Yang bagus ya mereka. Standar-standar budaya, standar-standar moral itu eurosentris. Itu problem. Kemudian karena eurosentris biasanya tidak terlalu menghargai budaya lokal. Budaya lokal jadi objek. Kemudian di kita jadinya tidak kritis. Kayak saya bilang di awal tadi, pokoknya referensi nek ono Inggrisnya dari tokoh-tokoh barat yang sedang populer luar biasa. Tapi kalau referensinya lihat Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, rasanya kok deso ya. Referensi itu yo, lihat Habermas dalam buku ini, oh itu ketok keren. Itu mental eurosentris tadi. Karena dominasi pengaruh barat. Kalau Inggrisnya cahsisus luar biasa. Tapi kalau bahasa Indonesia biasa. Bahasa Arab, urusan surga itu tidak ada urusannya. Jadi kalau wong pinter bahasa Arab itu bayanganmu kan ini orang alim mesti swarga ini mesti kan gitu. Tapi yang pinter Inggris, wah intelektual ini kan selalu begitu. Eurosentris. Kebanyakan kemudian hanya mimesis, niru. Tren budaya, gaya, cara ngomong, cara berpikir sampai metodologi kita hanya niru. Namanya mimesis. Dan biasanya yang minoritas kalah. Di antara yang eurosentris banyak terpengaruh barat, yang punya pikiran alternatif akan tergeser dan kalah. Jadi itulah masalah kita hari ini. Ada dominasi barat dan cara berpikir yang positivistik. Jadi positivistik itu kalau dalam filsafat positivisme. Positivisme itu cara berpikir yang dianggap benar hanya 2 hal. Yang ada faktanya dan yang masuk akal. Di luar itu tidak dianggap benar atau tidak dianggap bermakna. Terus, kalau ada masalah itu terus gimana enaknya? Idealnya apa sih? Yang pertama, ilmu sosial itu sifatnya tidak boleh mandek. Tidak boleh kok sudah menjelaskan realitas terus ya sudah itulah yang benar dan selesai. Karena masyarakat itu dinamis, ilmu sosial juga harus punya prinsip-prinsip dinamis. Tidak kaku. Yang pertama itu. Jadi tidak boleh ilmu sosial itu kaku, menjelaskan saja realitas juga tidak bisa. Jangan cuma menjelaskan. Harus juga punya
daya transformatif. Belajar sosiologi iya, tapi tujuan belajar ilmu sosial ini untuk emansipasi masyarakat. Kalau bahasanya Habermas kemarin, untuk transformasi. Tidak sekedar dihafalkan teorinya. Loh ya, masyarakat kota cenderung egois, tidak mau rukun, titik. Tidak boleh sampai di situ, nggak boleh hanya begitu. Harus ada kritik, kemudian ada usulan-usulan transformatif. Karena kalau cuma menjelaskan, ya apa gunanya ilmu? Masyarakat Indonesia sekarang sudah mulai tidak ramah, mulai tidak toleran. Itulah hasil penelitian kita, titik. Lah buat apa cuma laporan? Kalau cuma itu kita sudah tahu, sudah merasakan. Problemnya, lah terus kita harus gimana? Apa yang harus kita lakukan kalau sudah begitu? Jadi jangan berhenti hanya ngomong faktanya. Tapi ada bagian emansipatif transformasinya. Sesuaikan dengan cita-cita sosial masyarakat. Lah pinginnya masyarakat kita gimana? Masyarakat kita sudah mulai ada bibit-bibit intoleran. Loh terus diapakan kalau ada bibitnya? Kita sirami biar besar, terus kita panen kapan-kapan. Apa bibitnya kita matikan, cara matikannya gimana, kan begitu. Itu maunya, idealnya, yang nanti ketemunya di ilmu sosial profetik. Pertama, rumusnya tadi keywordnya. Apa yang harus dilakukan dalam ilmu sosial? Humanisasi. Humanisasi itu memanusiakan manusia. Jangan membendakan manusia. Mengobjekkan manusia. Selama ini kita tidak memanusiakan manusia dengan ilmu-ilmu yang ada. Manusia jadi objeknya. Oke. Jadi kenapa sih harus humanisasi? Karena hari ini kita punya 3 penyakit, yaitu dehumanisasi, agresivitas, dan loneliness. Dehumanisasi itu manusia diturunkan derajatnya dari subjek sebagai manusia. Kita diposisikan kayak robot, kayak objek teknologi, objek ekonomi, objeknya negara. Jadi kita jadi alat, tidak lagi jadi manusia. Padahal harusnya kita pemakai alat. Jadi kita kayak robot, tidak manusiawi. Pokoknya aturannya begitu, ya begitu. Undang-undangnya begitu, ya begitu. Hukumnya begitu, ya begitu. Dehumanisasi. Yang kedua, hari ini kita agresif. Ya agresivitas kolektif. Hidup kita isinya pertandingan. Jadi tabrakan antar kita. Dan yang ketiga, kita sendiri. Individualistik. Oke, terus humanisme sebenarnya sudah ada sejak modern. Cuma humanisme modern itu humanisme antroposentris. Pusatnya manusia. Benar salahnya tergantung manusia. Pak Kunto ingin menggeser ke humanisme teosentris. Humanisme yang pusatnya Tuhan.
Karena kita manusia yang beragama. Oke ya, saya agak cepat lagi biar selesai kira-kira 9:30. Jadi humanisme antroposentris itu benar salahnya kuncinya manusia. Humanisme teosentris itu benar salahnya kuncinya ada di Tuhan. Maka tugas kita sekarang menggeser ini. Yo manusia, tapi manusia yang bermartabat sebagai makhluk Tuhan. Itu yang tidak berkembang di barat. Yang kedua, bebas. Jadi ya, visi pertama, visi humanisasi. Visi kedua, visi liberasi. Pembebasan. Bebas dari apa? Bebas kemiskinan, kekejaman, penindasan, hegemoni, dan seterusnya. Dan catatannya Pak Kunto, tapi pembebasan dari yang konkret-konkret ya. Lapangannya bukan lapangan abstrak. Bebaskan diri dari fenomena sosial, fenomena realitas empiris yang sifatnya membelenggu. Dari situ kita bisa menuju humanisasi. Kalau tidak, ya kita akan terbelenggu, tidak bisa jadi manusia seutuhnya. Yang bikin kita tidak jadi manusia itu kita tidak bebas. Terlalu banyak aturan, terlalu banyak kungkungan, terlalu banyak hal yang menghegemoni kita. Jadi kita menuju humanisasi teosentris dengan cara membebaskan diri dari semua belenggu, kalau dalam Islam, selain Tuhan. Karena kita makhluk yang bertauhid. Terus perhatikan wilayah ini yang sering membelenggu kita. Sistem pengetahuan. Jangan gaya dengan pengetahuan yang banyak yang kamu miliki selama ini. Kamu tidak sadar dijajah oleh pengetahuanmu sendiri. Kalau kamu menutup diri, bebaskan diri dari sistem-sistem yang membelenggu jalan berpikir. Kan banyak orang, jangan mikir ini loh, jangan mikir itu loh. Tidak usah baca buku-buku itu, tidak usah baca buku sering. Belenggu epistem kita sendiri. Yang kedua, struktur sistem sosial. Tidak perlu saya jelaskan, contohnya banyak dalam hidup kita sehari-hari. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, politik. Ya, sistem ekonomi itu sistem tata kelola ekonomi kita yang membelenggu. Analisis Marx nanti ngomong ini. Bagaimana sistem ekonomi dan sistem politik membelenggu kita. Oke, jadi inilah 4 hal ini yang paling banyak membuat kita tidak jadi manusia. Kita jadinya kayak robot, kayak mesinnya teknologi yang dibikin sendiri oleh manusia. Jadi kita bikin senjata untuk bunuh diri kita sendiri, membuat kita tidak bebas. Baru setelah itu kita lakukan transendensi, menuju humanisasi teosentris dengan cara melakukan liberasi dan kemudian bergerak melakukan transformasi. Geraknya dengan pola apa? Transendensi. Jadi humanisasi dan liberasi tadi kita lakukan dengan cara apa? Mentransendenkan diri. Jadi naik ke ilaihi roji'un tadi. Semakin dekat dengan Allah. Itu transendensi. Prinsip-prinsip keimanan. Semakin kita jadi manusia, semakin kita bebas dari segala ikatan, semakin kita mentransenden. Transenden itu lawannya imanen.
Kalau imanen itu ambles ke bawah, kalau transenden itu melayang ke atas. Jadi setelah kita melakukan humanisasi dan liberasi, yang kalau ini sukses total, kita akan mengalami proses transendensi. Setelah kita jadi manusia yang benar, yang sejati, yang manusia, sebagai makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan, kemudian kita bebaskan diri dari segala keterkungkungan, maka otomatis kita akan mengalami transendensi. Naik kelas hidup kita, naik ke atas. Oke, transendensi itu bagian paling penting dalam peradaban. Manusia itu kayak minggu lalu di wisdom, kunci eksistensinya ada di aspek wisdom, hikmah. Dan orang yang mencapai hikmah ini kan orang yang bisa melakukan transendensi. Orang ini orang kunci dalam peradaban. Disinilah orang sadar tujuan hidupnya. Jadi kelemahannya sosiologi lama, dia berhenti di bumi. Tidak ada fungsi transformatifnya, tidak ada fungsi emansipatifnya. Pak Kunto nambah variabel transendensi, humanisasi, liberasi. Biar tidak sekedar cerita fakta sosial, tapi menjelaskan fenomena sosial dalam rangka memanusiakan manusia, membebaskan manusia dari keterkungkungannya, dan naik kelas dalam transendensi. Oh, ini mudah sekali kalau diomongkan, yang diprakteknya ya susah. Sendiri aja susah, apalagi ini menyangkut masyarakat. Jadi setelah human liberasi, transendensi. Nah, dari situ akan lahir paradigma ilmu sosial yang baru. Paradigmanya apa? Pembalikannya Marxisme. Kalau Marxisme itu basis struktur menentukan superstruktur. Superstruktur itu termasuk kesadaran-kesadaran sosial. Kalau di sini kebalikannya, kesadaran ada di atas basis materi. Jadi manusia itu ditentukan oleh kesadarannya, bukan oleh materi. Ada loh orang yang tidak peduli materi dengan kesadaran tertentu. Jadi lahirnya apa? Paradigma baru. Kebalikannya maaf. Jadi hidup ini pertama-tama olahlah dirimu untuk di level kesadaranmu. Kalau di Marxisme kan hidup ini berjuanglah untuk meraih basis materi, basis strukturnya. Yang penting ekonominya beres, semuanya akan beres, kan gitu di Marxisme. Tapi di sini dibalik, enggak, bukan itu kuncinya, tapi kesadaranmu. Ada di level mana kesadaranmu? Itu menentukan hidupmu. Tadi di depan ada orang yang kesadarannya mitos, ada orang yang kesadarannya ideologis, ada orang yang kesadarannya ilmu. Itu menentukan. Kita menyikapi materi juga begitu, tergantung kesadaran kita. Banyak orang yang tertindas luar biasa secara ekonomi, tapi dia jaya luar biasa karena kesadarannya. Cara dia menyikapi ketertindasannya bidang ekonomi. Meskipun itu oleh Marx, ndak itu pura-pura disebut sublimasi. Ndak pura-pura. Ada orang bahagia beneran, miskin itu loh bahagia beneran, banyak. Ya meskipun contohnya bukan kalian. Ya contohnya ya sufi-sufi itu kan banyak. Seneng bahagia luar biasa. Meskipun ndak punya apa-apa. Nah itu kuncinya di mana? Kesadaran. Ada yang uangnya banyak masih galau, ada yang punya sangat sedikit sudah bisa senyum-senyum, ketawa-ketawa. Ada yang sudah lulus S2, sudah gak nyari kerjaan muda, sudah ada yang nunggu, pacarnya ya siap, tapi tiap hari saya sumpah gue. Ada yang kuliah ndak lulus-lulus, pacaran duwe tapi seneng-seneng ngerokok, ngopi, santai. Ya kan? Itu kan kuncinya di kesadaran, tidak di materi.
Maka ilmu sosial versi sosial profetik yang digarap duluan apa? Ya kesadarannya. Isinya kesadaran tadi, humanisasi, ayo kita jadi manusia, liberasi, bebaskan dirimu dari hegemoni-hegemoni di luar visi profetik ketuhanan. Dan yang ketiga, ayo naik kelas, terus menerus, transformasi. Yaumuhu khairun min amsihi. Tambah baik, tambah baik, tambah baik. Nah, dari situ nanti ilmu sosial kita jadi universal, jadi objektif. Ajaran-ajaran Islam tidak harus disebut kalau gini dalilnya ini ya, Qur'annya ini, hadisnya ini tidak. Tapi visi nilai-nilai keislaman bisa diangkat ke level objektif, universal, dan bisa dipakai oleh yang lain. Jadi rahmatan lil alaminnya titik kuncinya di situ. Bukan orang lain dipaksa ngakui Quran, dipaksa mau ikut hadis, tidak begitu. Tapi nilai-nilai keislaman yang diakui bagus, diakui baik oleh semua orang, tidak cuma yang muslim. Jalannya antara lain ilmu, termasuk ilmu sosial. Kenapa harus pakai bahasa ilmu? Kalau istilah Al-Quran, lisanul qaum kita hari ini itu ilmu. Lisanul qaum itu yang dianggap punya legitimasi, punya otoritas hari ini itu ilmu. Bahasanya kan universal. Bahasa ilmiah itu kan di mana-mana diakui. Ya kita pakai jalur itu untuk menyebarkan nilai-nilai kita. Dari situ kita jadi kuntum khaira ummatin. Jadi strategi kita untuk jadi rahmatan lil alamin, jadi khaira ummatin itu tadi. Ta'muruna bil ma'ruf, humanisasi, tanhauna 'anil munkar, liberasi, wa tu'minuna billahi, transendensi. Dari situlah lahir ilmu sosial yang profetik. Ya mungkin yang punya bidang yang lain bisa nandingi dengan rumus yang sama. Ilmu biologi profetik. Ilmu apa profetik? Tidak masalah. Profetik itu visi kenabian. Ya yang visi kenabian itu ya Islam itu kan. Cuma nanti kalau disebut Islam orang agak nganggapnya subjektif. Biar lebih universal, lebih objektif, pakai istilah profetik. Oke, 9:30. Ada quote bagus dari Pak Gunto. Saya ambil beberapa. Yang suka baca novelnya banyak kalimat-kalimat bagus. Itu dilarang mencintai bunga-bunga. Kumpulan cerpen. Hidup adalah bunga-bunga. Aku dan kau salah satu bunga. Kita adalah dua tangkai anggrek. Bunga indah bagi diri sendiri dan yang memandangnya. Ia setia dengan memberikan keindahan. Ia lahir untuk membuat dunia indah. Tataplah sekuntum bunga dan dunia akan berkembang dalam keindahan di depan hidungmu. Tersenyumlah seperti bunga. Tersenyumlah. Saya tidak tahu, kita hari ini sering lupa tersenyum. Isinya nesu terus. Bikin hoak, tidak bosen-bosen. Yuk senyum dan saling senyum. Kita mungkin terlalu capek pegang gadget, pegang HP, pegang itu. Mbok sudah dalam sehari pegang berapa jam saja. Ngobrol aja, interaksi face to face, sambil senyum, ketawa-ketawa bersama. Daripada cuma nulis WK gitu kan. Iya. Jadi mending ayo kita ketemu, tersenyumlah. Dunia akan lebih cerah dibandingkan kita sumpek hanya baca WA yang tidak jelas. Ini juga bagus. Sama. Menangislah dengan cara yang sesat untuk meredakan kesengsaraan. Kayak gimana sih menangis dengan cara yang sesat itu? Tersenyum. Kenapa tidak tersenyum, cucu? Tersenyumlah.
Bahkan sesaat sebelum orang membunuhmu. Itu kan betapa pentingnya senyum. Maksudnya menyikapi hidup sambil tersenyum. Ayo senyum aja. Meskipun sedetik lagi kamu akan dibunuh orang. Jadi meskipun sesaat sebelum orang membunuhmu. Meskipun kamu sumpek luar biasa. Dan kamu ingin menangis. Nangislah tidak apa-apa. Cuma nangis dengan cara yang sesat. Tersenyum. Jadi menangislah secara tersesat itu senyum maksudnya. Senyumlah. Pak, kalau sumpek kan harusnya nangis Pak. Ya, tapi nangislah dengan cara yang sesat. Senyum. Mungkin Pak, ini ada orang kurang ajar ini, anti Islam ini Pak. Ini harus dimaki-maki, harus dimarahi. Ya marahilah dengan cara yang sesat. Ya, nasihati yang baik-baik. Siapa yang tidak tersinggung Pak? Ini kan manusiawi, kita yang punya agama. Ya, marahlah dengan cara yang sesat. Tidak perlu maki-maki, tidak perlu membenci. Senyum dan tebarkan kasih sayang. Ini puisi saya potong, mumpung mau Maulid Nabi. Jadi kita mulutan bareng Pak Kunto. Kalimat sholawatnya bagus. Ya Allah, taburkanlah wangian di kubur Nabi yang mulia dengan semerbak sholawat dan salam sejahtera. Aku ingin menjadi pencuri yang lupa menutup jendela ketika menyelinap ke rumah Tuhan dan tertangkap. Itu kan puitis. Karena kalau kamu nyuri di rumahnya Tuhan, terus ketangkap, yang nangkep siapa? Tuhan. Berarti kamu bertemu dengan Tuhan. Jadi itu gayanya Pak Kunto. Sastrawan, budayawan, ahli sejarah, dan ahli macam-macam. Beliau meninggal di usia 62 tahun. Setelah sakit beberapa lama. Oke, alhamdulillah. Ya, tidak harus full sampai jam 10 ya. Yo sekali-sekali diskon apa ya ngajine. Nah, saya khawatirnya kayak kritiknya Pak Kunto tadi, jangan-jangan kita dimakan oleh sistem yang kita bikin sendiri jadi kayak robot. Jam 8 tit ya jam 8, 10 tit ya jam 10. Kapan-kapan lebih jam 10, kapan-kapan kurang. Jam 10 dan sekitarnya lah kan gitu aja. Tidak harus kaku-kaku. Dan memang bulan ini mungkin saya diingatkan itu oleh Allah. Karena kemarin agak gaya tema ya full. Ternyata dibela tema-tema apa. Kalau dikasih pilek sebentar aja mesti tidak jadi temanya. Jadi tidak usah gaya. Ya meskipun tetap kita rencanakan. Tapi tidak harus dipatok. Harus itu ya. Ya tidak begitu. Karena betapapun kita manusia, humanisasi tadi. Kita manusia tetap yang ya manusia. Cuma yang teosentris, kuncinya ada di Allah. Oke, sesi sejarah entah bulan apa nanti kita ulang. Saya belum ngomong Malik bin Nabi, belum ngomong Arnold Toynbee. Mungkin nanti kita tambah yang agak unik-unik kayak Fukuyama, The End of History, atau termasuk Naisbitt dengan megatrendnya. Itu kan ngomong sejarah juga. Tapi next time entah kapan kita ngomong sejarah. Bulan depan ganti tema. Akhir tahun filsafat lagi. Saya ingin ngomong tentang filsafat moral. Ya, filsafat moral 4 kali. Minggu pertama ya, Barat Timur Islam kita kombinasi. Minggu pertama ini rencana ya, rencana. Ojo dianggap mesti rencananya. Minggu pertama saya ingin deontologinya Immanuel Kant. Minggu kedua saya ingin itu tadi Eropa ke Amerika. Pragmatismenya John Dewey, etika pragmatisnya John Dewey. Minggu ketiga ke dunia Islam, filosof Muslim, ahli filsafat akhlak yang belum pernah kita bahas, Ibnu Miskawai. Minggu terakhir ke Indonesia, ke Jawa. Kita belajar etika Jawa dari Mangkunegoro 4 di Serat Wedotomo. Jadi pas ya, Eropa, Amerika, Islam dan
Indonesia, Jawa. Filsafat moralnya, insya Allah, kalau Allah mengizinkan. Karena tema-tema tertentu sengaja tidak diizinkan oleh Allah. Mungkin burung wayai. Ya. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga minggu depan kita bertemu di situasi, kondisi yang lebih baik. Ya, baik saya, kalian, atau situasi Jogja dan sekitarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.